من يقرأ؟ نعم نعم شيخ قرأ ذكر الله ليس قرئ أما قرئ ذكر الله إذن ذكر الله الذي أنت تقرأ ذكر الله نعم قرأه ذكر الله إلى أين من أين إلى أين شيخ ها نعم خلاص هذه ها نعم من يقرأ بعده من يقرأ ها لم أشرح هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نعم عبس وتولى أن جاءه الأعمى نعم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى نعم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه talaha. Mari kita sudah sebutkan tentang apa sababun nuzul. Siapa dia yang datang kepada Rasulullah? Pemuka Quraisy, pemuka orang kafir. Siapa dia? Utbah wa Syaibah wa Abu Jahal wa Ubay bin Ka'ab wa Ubay bin Khalaf Ubay wa Umayyah bin Khalaf. Itu yang datang. Yang kemudian mereka berbicara, bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara lagi serius pembicaraan. Datang siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang sebagai ini riwayat yang satu. Apa dia? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa nama beliau siapa? Qais. Yani Abdullah ibnu Qais. Nah. Ada banyak riwayat tentang siapa? Nah, siapa tadi? Abdullah bin Qais, Abdullah bin Ummi Maktum dengan namanya yang saya sebutkan siapa tadi? Riwayatnya ada juga namanya Amr. Namanya Amr. Riwayat lain namanya Amr. Kemudian Ibnu Ummi Maktum siapa namanya? Namanya Atikah. Nama ibunya namanya Atikah. Atikah. Nah, nama ibunya namanya Atikah. Tatkala Rasulullah SAW sedang berbicara dengan pemuka Quraisy tadi, maka Rasul siapa?
Abdullah bin Ummi Maktum atau Amr bin Maktum, dia datang kepadanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia ulang begitu, dia ulang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, allimni bima 'allamaka Allah. Allimni bima 'allamaka Allah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadamu tentang apa yang Allah ajarkan bagimu. Apa yang Allah ajarkan kepadamu. Maka Rasulullah SAW dengan ucapan Ibnu Ummi Maktum tadi merasa terpotong bicaranya, dia terpotong bicaranya, sehingga balik begini, siapa yang memanggil? Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Pada saat itu maka Rasulullah SAW berbalik begitu. Berbalik bagaimana cara berbaliknya? Berbalik bagaimana caranya? Begini, wajahnya saja, tidak berbalik kepala, badan. Dipahami? Maka demikian maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah sebutkan faedah dari kisah ini, dan ini faedah berikutnya adalah apa dia? Kalau tidak mau dicemburutin, jangan moto pembicaraan orang. Ada seorang penuntut ilmu, ada secara umum intinya, jangan mau suka motong bicara orang. Jangan suka motong bicara orang. Kenapa? Karena tadi apa hasilnya? Abas. Antum potong aja bicara kita lagi serius. Nah, kita lagi serius, datang Ummi Maktum, makanya dicuekin. Itu diantara sebab. Tapi sebab yang inti Rasulullah SAW adalah bagaimana orang ini masuk Islam beserta kaumnya. Beserta kaumnya. Nah, abasa wa tawalla an-nabi SAW kalaha wajhuhu, yani telah bermuka masam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, kemudian dia berpaling. Nah, berpaling dari siapa? Anja'ahul a'ma, berpaling tatkala datang siapa? Datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, di sini disebutkan. Kata beliau, faqata'ahu amma huwa masghulun bihi. Faqata'ahu siapa? Abdullah bin Maktum memotong pembicaraan dan memotong kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memotong kesibukan siapa? Rasulullah sallallahu dalam berbicara, mimman yarju islamahu. Tentang siapa, kepada siapa yang dia harapkan untuk siapa? Islam. Nah, min asyrafi Quraisy, dari pemuka orang-orang Quraisy. Pemuka orang Quraisy, alladzi huwa harisun ala islami, yang mana Rasulullah SAW sangat antusias untuk mereka, bagaimana mereka masuk Islam. Walam yadril a'ma, padahal siapa? Ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibnu Maktum ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak menyadari bahwa Rasulullah SAW ini lagi sibuk bicaranya ini. Annahu mashghul, walam yadril a'ma annahu mashghul bizalika, fanadahu allimni mimma 'allamaka Allah. Ya Rasulullah, allimni bima 'allamaka Allah. Ya Rasulullah, ajarkan juga saya kepadamu. Mungkin dia sebenarnya merasa iri, mau diajarkan juga. Nah, seperti tadi orang Quraisy betul-betul serius diajarin. Ini baru datang juga, muncul tiba-tiba. Nah, ini juga menunjukkan apa? Semangat dalam belajar, semangat dalam kebaikan. Tetapi semangatnya perlu melihat keadaan. Karena kurang adab dalam menuntut ilmu, maka ilmu seorang ustadz, seorang guru akan terbatasi. Gara-gara adab akan terbatasi. Coba seandainya adabnya bagus, maka gurunya akan berbicara semau mungkin, menyebarkan ilmunya, mengeluarkan ilmunya. Tapi ketika adab itu kurang bagus, mungkin disembunyikan dulu, disimpan dulu, ditunda dulu, dan seterusnya. Intinya apa? Intinya kita akan terhalangi ilmu cepat atau lambat. Maksudnya cepat atau lambat, gara-gara adab yang kurang bagus, adab yang kurang bagus. Nah, banyak.
Kalau sekarang banyak sekali adab yang tidak baik dalam menerima ilmu, apalagi yang antum lihat di Facebook atau di mana gitu. Banyak lihat orang jelek sekali. Allimni bima 'allamaka Allah, fansarafa an-nabi ila baitihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Fa'utiba fi zalika bima nazala fi hadhihi surah. Fa'utiba, kemudian kala Rasulullah sallallahu kembali ke rumahnya, maka dia pun dia pun diitab. Apa itab? Dicela. Dicela. Nah, bizalika bima nazala fi hadhihi surah. Fakana ba'da zalika yaqulu lahu idza jaa. Maka setelah ayat ini turun, abasa wa tawalla dan seterusnya, maka Rasulullah SAW setiap ketemu atau didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum, maka dia mengatakan itu, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang. Tidak mau lagi dicela-cela, takut lagi dicela. Siapa? Rasulullah SAW. Takut ditegur oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap datang Abdullah bin Ummi Maktum, apa jadinya? Maka dia marhaban, selamat datang. Cepat sini, cepat sini. Karena dia sudah takut. Sudah takut. Ini sebenarnya bukan kekeliruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah sisi kemanusiaannya. Kemudian dia belum tahu bahwa perkara tersebut tercela. Allah membuat perbuatannya itu membuat Allah murka. Enggak. Dipahami? Bukan berarti dia. Kemudian setelahnya perhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi mengulang. Tidak pernah lagi mengulang dengan pekerjaan, dengan perbuatan yang dia seperti yang dilakukan semula. Di awal kalinya. Siapa? Sebagaimana awal datangnya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, makanya dia bilang marhab, setiap kali datang apa dia bilang? Marhaban biman atabani rabbi biman masalah marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang sini cepat, ayo masuk cepat kalau datang berhukum. Siapa? Abdullah bin Maktum. Nah, kemudian apa? Wabasata ridaahu, justru dia hamparkan apanya? Selendangnya. Sebenarnya duduk di sini. Duduk. Dia apa dia? Dia lakukan yang terbaik. Dia jamu yang terbaik. Untuk Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, ini fadilahnya Abdullah ibn Ummi Maktum besar sekali. Besar sekali. Nah, selanjutnya wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, maksudnya Nabi, maksudnya seakan-akan Allah memanggil, menyeru Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu pindah? Kenapa kamu berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum? Yang sekarang dia sudah bertanya tentang agama, yakin dengan agama, yakin dengan syariat, sementara mereka ini baru bertanya-tanya dalam keadaan ragu, yang keraguannya lebih besar dan bahkan tidak masuk Islam. Abu Jahal masuk Islam atau tidak? Tidak masuk Islam. Ini berdasarkan dengan dugaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka ini diharapkan masuk Islam. Tetapi ini siapa? Abdullah bin Maktum. Dia sudah alimni bima 'allamakallah. Dia sudah yakin bahwa Nabi SAW betul-betul Nabi. Yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ajaran yang benar. Maka kemarin kita sebutkan apa kaidahnya? Al-yakin la yazulu bisyakki. Jangan membuat keraguan itu membuat kita apa? Membuat kita terlena dari apa yang sudah kita yakini. Ragu-ragu. Kayaknya saya akan untung ini begini. Saya akan begini. Kayaknya ini kalau saya ambil hatinya nih bisa-bisa kita betul-betul bangkit dan seterusnya. Padahal hal tersebut Rasulullah Subhanahu wa taala tidak menyenanginya. Nah, wa may yudrika la'allahu yazakka. Muhammad, siapa yang kasih tahu kamu bahwa mereka itu betul-betul mau berislam? Itu maksudnya mau menerima
Siapa yang memberitahumu bahwa mereka itu betul mau mensucikan dirinya? La'allahu yazzakka wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Siapa yang kasih tahu kamu bahwa mereka pasti atau akan beriman, mau mensucikan dirinya dari kesyirikan? Dipahami? Nah, la'allahu yazzakka. Nah, aslinya adalah yatazakka. Apa dia? Yatatahharu minaz dzunubi bima sami'a minka. Kamu membangun keyakinan bahwa nasihatmu itu akan diterima sama mereka masuk Islam dari mana? Dari mana? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, apa dia? Apa dia? Bahwasanya tugas manusia itu, kita ini apa? Kita ini hanya menyeru. Tugas mereka mau terima atau tidak mau terima itu urusan Allah. Karena urusan hati. Nasihat itu adalah urusan hati dan pikiran. Siapa yang pegang hati itu? Siapa yang menguasai hati tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai hati seorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh berdoa juga apa? Ya, banyak-banyak sebagaimana Rasulullah SAW telah memperhatikannya. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ati. Nah, sebenarnya yang saya tahu hadisnya adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Adapun setelahnya itu apa dimnan saya tidak tahu apa riwayatnya bagaimana, tapi banyak di antara ulama ada yang menyebutkan hal tersebut. Ada yang menyebutkan hal tersebut dalam doanya, dan itu boleh atau tidak boleh? Boleh, karena dia doa mau berdoa dengan doa Rasulullah SAW, mau berdoa yang ada dalam Al-Quran juga tidak masalah, tidak masalah. Ya, bahkan di dalam sholat berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dibolehkan. Ya, maksudnya ayat Al-Quran di dalam Al-Quran di dalam sholat boleh dibaca selama itu adalah doa. Nah. Wa ma yudrika, ini abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Nah, yang pertama abasa wa tawalla. Apa abasa? Orang ketiga, seakan-akan ini kalimatnya abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, telah bermuka musam dianya, wa tawalla, dan dia telah berpaling. Dia tidak disebutkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anja'ahul a'ma, tatkala didatangi seorang orang yang buta. Ini maksudnya domir di sini untuk apa? Betul-betul Allah sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya teguran, tapi seakan-akan bukan untuk menegur. Seandainya teguran yang membuat dia berdosa, maka mungkin dia akan menyebutkan namanya. Tapi ini seakan-akan didatangi, dia telah berpaling dari orang yang buta dan dia telah bermuka masam dan berpaling dari orang yang telah mendatanginya, seorang yang buta. Kemudian saat ini sekarang wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tadi kayaknya ini juga metode dalam memarahi orang. Metode dalam memarahi orang, atau anggaplah orang mentahzir. Tidak perlu menyebutkan orangnya, tapi sebutkan perbuatannya, apa yang diperbuat. Dipahami? Dan ini banyak disebutkan tadi ayat-ayat sebelumnya. Tidak perlu menyebutkan orangnya, tapi sebutkan perbuatannya yang tidak disenangi, dan sebutkan perbuatan orang yang disenangi. Kenapa? Kalau disebutkan orangnya, padahal nantinya ketemu, jadinya benci, padahal dia sudah bertobat, apa jadinya? Dosa berikutnya. Maka ini di antara cara menilai orang. Cara menilai orang, oh dia itu baik, begini seterusnya. Tidak perlu menyebutkan orangnya dan seterusnya. Menyebutkan orangnya. Baik begini, kebaikannya begini, kekurangannya begini. Kalau kebaikan sih perlu menyebut orangnya supaya menumbuhkan kecintaan sama orang tersebut. Tapi kalau dalam keburukan, apa jadinya? Justru menjauhi orang. Padahal setiap orang pasti punya keburukan. Setiap orang punya keburukan. Dalam rangka apa? At-tahaddus bin ni'mah. Dalam rangka tahaddus bin ni'mah, amma bi ni'mati rabbika
Hadis. Adapun nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka bicarakan sama orang. Bicarakan sama orang bahwa fulan itu baik orangnya, pemahamannya begini, fulan sebutkan kebaikannya. Dipahami? Adapun keburukan yang kita dapatkan pada diri seseorang, maka jangan menyebutkan orangnya. Berusaha untuk menyembunyikannya, tapi sebarkan perbuatan yang buruk. Maksudnya sebarkan, kasih tahu orang bahwa perbuatan seperti ini adalah keburukan. Dipahami? Supaya ketika seseorang melihat perbuatan tersebut, maka dia, wah ini buruk, ini buruk, ini buruk, dan seterusnya. Ayo, dipahami enggak? Ayo, perhatikan, wa ma yudrika la'allahu, dan siapa yang memberitahumu bahwa mereka itu akan mengambil manfaat dari nasihatmu, dari kata-katamu, dengannya dia dapat mensucikan bertauhid. Bertauhid, yatatahharu minaz dzunubi mimma yasma'u minka. Siapa yang memberitahu bahwa mereka akan sadar, maksudnya gara-gara nasihatmu. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia mengambil nasihat. Nah, yatta'izu aw yatta'izu fatanfa'uhu dzikra. Atau dia menerima nasihat. Mana? Fadhal. Mana yaqra? Jawabut taraji. Amma man istaghna bil mali fa anta lahu tasaddaq wa fi qira'ati tasaddaq bi tashdid as-sadi bi jawab ta'aniyati fil asli fiha taqabbala wa ta'arru wa ma 'alaika an la yazakka yu'minu. Nah, wa ma 'alaika alla yazakka. Na'am. Wa amma man ja'aka yas'a. Nah. Wa amma man ja'aka yas'a halu min fa'ilin ja'a. Khalas. Mahu aw yazakkaru aslinya adalah idghamut ta'i fi asli az-zal. Maksudnya apa? Dua taknya sebenarnya. Yatazakkaru. Nah, aslinya begitu. Aw yatazakkaru. Nah, fatanfa'ahu dzikra. Dia mengambil nasihat sehingga nasihatmu itu bermanfaat baginya. Nah, wa amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup dengan hartanya, merasa cukup dari Allah, merasa cukup dari keimanan. Maksudnya tidak butuh keimanan, tidak butuh dengan Allah. Maksudnya siapa ini? Tadi orang kafir yang datang itu. Orang kafir yang tadi datang, sekedar datang saya tanya-tanya. Tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan Rasul. Buktinya tidak beriman sampai mati. Tidak butuh beriman sampai mati. Nah, fa anta lahu tasadda. Nah, fa anta lahu tasadda, takbal. Yang mana engkau menerimanya? Takbalu wa ta'tarid. Takbal wa ta'tarid. Atau ta'tarid. Ta'tarid. Mana uangnya? Mana masih cepat. Itu maksudnya. Mana uangnya? Cepat. Kalau lihat orang kaya mau diambil hatinya cepat-cepat supaya menolong dakwah kita di dalam berdakwah, cepat bangunan pesantren. Itu tidak dibolehkan. Kalau memang membuat orang yang selama ini sudah lama mendengarkan kajian, sudah lama mendengarkan ikut dengan dakwah sunnah, kita sepelehkan dia. Dipahami? Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau mendekati orang yang kaya supaya mereka sadar tentang apa yang harus dia perbuat terhadap hartanya, apa yang harus mereka lakukan terhadap dakwah, maka tidak jadi masalah. Tidak, tapi jangan disibukkan dengan hal tersebut. Jangan disibukkan hal tersebut dengan apa yang sudah ada, yang sudah nyata, yang sudah nyata. Nah, wa ma 'alaika alla yazakka.
Wa ma 'alaika alla yazzakka. Tidak ada kewajiban bagimu tatkala mereka tidak beriman. Tidak ada mereka tatkala mereka tidak beriman. Tidak ada dosa bagimu. Yang penting kamu sudah menunaikan kewajiban apa dia? Ayo menasihati. Ayo menasihati. Wa amma man ja'aka yas'a. Ayo, ini tadi keadaannya orang siapa tadi? Orang kafir. Sekarang keadaannya Abdullah bin Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan berlari, sebagian ulama menyebutkan dengan menyebutkan dia berjalan. Intinya bahwa kalimat yas'a apa maksudnya? Yas'a sa'i. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mengejar apa? Kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam mengejar kebaikan. Adapun orang wa amma man ja'aka yas'a. Tadi keadaannya orang kafir. Apa dia? Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Tatkala orang-orang itu merasa cukup dengan hartanya, yang kita ini bahkan dengan nikmat harta yang Allah berikan kepada yang kita juga ingin untuk memperolehnya. Nah, itu keadaannya siapa? Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal engkau tidak ada kewajibanmu kalau tidak ada dosamu tatkala mereka tidak beriman. Maka ini keadaan pertama. Keadaan kedua, siapa? Abdullah bin Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan serius, bersungguh-sungguh. Nah, wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut tidak mengetahui ilmu agama, sehingga dia datang, alimni bima 'allamaka Allah. Kalau orang sekarang tidak ada takutnya tentang ketidaktahuannya terhadap syariat. Tapi ini orang buta, sudah punya uzur, tapi dia tumbuh dalam dirinya rasa takut. Rasa takut apa? Jangan sampai saya tidak diberi uzur nanti tentang kejahilan, kebodohan saya terhadap syariat. Sehingga dia pun bersungguh-sungguh datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk diajari. Bayangkan, datang meminta untuk diajari, bukan Nabi yang datang kepadanya. Dipahami? Bukan Nabi SAW yang datang kepadanya, menunjukkan bahwa dia betul-betul serius untuk memperoleh kebaikan. Betul-betul serius memperoleh kebaikan, dan itu adalah bukti bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini juga beliau tidak mengatakan saya takut kepada Allah, tapi dia buktikan rasa takutnya. Apa dia? Ya, usahanya dia datang. Usahanya dia datang kepada majelis ilmu. Datang kepada majelis ilmu mana saja yang bercerita tentang, yang berbicara tentang Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silakan hadir ke sana. Silakan hadir ke sana. Nah. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, pada sementara engkau fa anta anhu talaha, engkau ya lalaikan dia. Fa anta anhu talaha, tatasyaghal anhu. Apa tatasyaghal? Engkau menyibukkan diri, tidak peduli. Fa anta anhu talaha, padahal engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dengan siapa? Abdullah bin Maktum, padahal dia orangnya serius datang. Adapun yang tadi datang itu orang-orang pemuka Quraisy, mereka tidak ada kebutuhannya, tidak memperlihatkan bahwa mereka butuh terhadap engkau, tapi justru mereka mau datang dengan kesombongannya dan ingin, justru mereka punya juga tawaran, berhenti saja berdakwah. Kalau hanya sekedar mau wanita, kita carikan wanita tercantik dari sini. Itu tawaran orang kafir. Kalau mau jadi orang terkaya, kita akan berikan harta yang paling banyak, jadikan kamu orang yang terkaya. Kalau engkau mau jadi raja, kita akan jadikan jadi raja. Itu tawarannya orang-orang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, karena dia tahu orang yang datang ini sudah habis hartanya. Dia korbankan dalam Islam, habis. Kayaknya ini lagi butuh harta ini, lagi butuh wanita ini, lagi butuh kerajaan ini. Makanya perlu hati-hati di sini. Seorang dai perlu hati-hati. Kalau semakin apa? Semakin miskin di dalam medan dakwah, hati-hati dengan orang kaya. Hati-hati terpengaruh dengan orang kaya. Karena boleh jadi terpengaruhnya kita dengan orang kaya membuat dakwah berhenti, membuat dakwah kita berpaling yang semula lillahi ta'ala
menjadi bukan lagi lillah. Nah, biasanya begitu. Semakin orang berkorban di dalam dakwah, habis-habisan dan seterusnya, tawaran semakin muncul. Tawaran semakin muncul. Banyak, entah tawarannya secara langsung atau memang pengikutnya semakin banyak. Semakin banyak. Itu juga semua adalah kekayaan pengikut. Kekayaan harta, kekayaan pujian. Orang sudah banyak memuji dan seterusnya, hati-hati dan seterusnya. Nah, wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, sementara kamu ini orang yang datang serius, engkau merasa sibuk, disibukkan dengan tadi orang yang belum ada kepastiannya. Belum ada kepastian. Kalla, sekali-kali jangan melakukan itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan itu. Maksudnya kalimat zajari, kalimatu rada'in wa zajar. Kalimat kalla, jangan sesekali berbuat demikian. Ini larangan keras. Untuk apa? Untuk meremehkan orang yang serius, walaupun dia tidak punya apa-apa dalam dakwah, tidak punya apa-apa dalam mengikuti ta'lim, dalam mengikuti serius. Dia serius, maka kalla. Katakan sama mereka, kalla, jangan begitu lakukan. Jangan melakukan hal serupa. Nah, kalla, la taf'al misla dzalik, kata beliau. Fadhil man yaqra hadha syekh. Ba'da mantai syekh. Nah, ikra. Nanti baca terus saya. Al-ayat. Hafizah, fatta'azah, munazzahatun, munazzahatun, nah, semua katabatin, kiramin muti'ina lillahi ta'ala wa hum al-malaikatu qutila al-insan la'ana al-kafir atau lu'ina al-kafiru, lu'ina al-kafiru. Nah, ay ma hamalahu 'ala al-kufar min ayyi shay'in khalaqa istifham taqdir thumma bayyanahu wa qala in nutfatin khalaqahu faqaddara 'alaqatan thumma mudghatan ila akhiri khalaqahu thumma as-sabila ay tariqu khurujihi min batni ummihi. Nah, yassarahu thumma amatahu fa aqbara ja'alahu fi qabrihi yasturuhu. Nah, thumma idza sya'a anshara bil ba'thi kalla haqqan lamma yaqdi lam yaf'al ma amarahu bihi rabbuhu falyanzur
الإنسان نظر الاعتبار إلى طعام كيف قدر وقدر له. خلاص. نعم. فأنت أنه تلهى. Dia datang orangnya serius, kemudian mau belajar, dan dia betul-betul ikhlas kepada Allah, takut kepada Allah. Kenapa engkau merasa menyibukkan diri terhadap orang yang belum pasti? Nah, itu maksudnya. Mengapa engkau menyibukkan diri terhadap orang yang belum pasti mau Islam atau tidaknya nantinya itu? Kalla. Maka jangan sesekali lakukan perbuatan demikian. Jangan sesekali. Innaha, maksudnya innaha surat yang di atasnya ini, ayat-ayat yang di atasnya itu, kata beliau. Apa dia? Innaha as-suwar, as-suratu awil ayat. Apa dia? Perbuatan yang di atas itu, ayat-ayat itu. Nah, tazkirah, sesungguhnya yang demikian itu adalah peringatan bagi makhluknya. Faman syaa'a zakarah, siapa yang mau menghafalnya lalu kemudian mengambil ibrah, mengambil nasihat darinya, fatta'azabih, mengambil nasihat darinya. Dari mana? Dari nasihat ayat-ayat yang di atasnya. Fi suhufin mukarramah, semua itu tercatat di dalam mukarramah. Suhufin mukarramah, dalam lembaran, maksudnya lauhul mahfuz, lauhul mahfuz, al-marfu'atu ila as-sama'. Fi suhufin mukarramah marfu'atun fis sama' mutahhar, maksudnya sudah tercatat di lauhul mahfuz Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada di amalannya, perbuatannya, maksudnya takdirnya bagi orang tadi yang kafir itu sudah dicatat, atau perbuatan buruk tadi akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya Abdullah ibn Maktum datang itu sudah ditentukan juga. Nah, bi'aidi safarah, di mana catatan tersebut, siapa yang jaga, siapa yang nulis? Bi'aidi safarah, oleh siapa? Itu rakibun atid, malaikat rakibun atid, bi'aidi safara, oleh tangan-tangan siapa? Para malaikat. Katabah, jamak dari katib, jamak dari katib, penulis. Jamaknya berapa? Kutab dengan katabah, kutab dengan katabah, para penulis. Mereka menulis apa? Yang sakhuna minal lauhil mahfuz, yang sakhunaha minal lauhil mahfuz, mereka yang jaga itu. Kiramin bararah, yang mana para malaikat ini adalah muti'in, muti'in Allah wa humul malaikah, mereka adalah malaikat-malaikat yang taat, malaikat-malaikat yang taat. Apa maksudnya ini? Allah menyebutkan demikian, maksudnya adalah supaya kita lebih yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perbuatan sekecil apapun yang dilakukan manusia, maka dia adalah dijaga oleh Allah dengan penjagaan oleh manusia-manusia, malaikat-malaikat yang tidak pernah lalai. Sedikit, kecil, besar, tidak pernah luput darinya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, kebaikan atau keburukan. Dan ini diantara pengaruh berimannya seseorang terhadap para malaikat. Apa dia? Senantiasa merasa diawasi, muraqabah, muraqabah. Dan ini diantara takut kepada selain Allah. Antum takut dicatat oleh malaikat sebagai orang yang buruk, berbuat buruk, maka antum pun berhenti. Maka ini diantara perbuatan yang tidak termasuk bagian dari kesyirikan. Dipahami tidak? Anda tidak mau melihat yang haram. Kenapa? Karena saya takut nanti dicatat sama malaikat namaku sama catatan yang buruk. Maka ini bukan bagian daripada kesyirikan. Nah, qutilal insan, yani lu'ina. Ini ada banyak hadis. Ada hadis juga yang menyebutkan qatalahumullah ala sa'alu iza lam ya'lamu, ala sa'alu iza lam ya'lamu. Tatkala sebagian sahabat luka kepalanya, yang kepalanya ini terbelah,
kemudian dia tidur dalam peperangan, kemudian dia tidur, dalam tidurnya dia mimpi, kemudian dia junub, maka kemudian dia tatkala dia bangun, dia bertanya ke sahabat yang lain, hal tajiduna liya rukhsatan, apakah kalian mendapati bagiku ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak mandi junub? Maksudnya begitu. La ajidu laka rukhsatan. Maka sahabat ini mengatakan, tidak, kamu harus mandi. Tidak ada keringanan bagimu selama engkau junub, maka harus mandi. Maka kemudian sahabat ini mandi, lalu air yang dia gunakan mandi masuk, meninggal. Kemudian dia meninggal. Sampai kabar berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qatalahumullah. Itu yang suka berfatwa-fatwa itu tanpa ilmu. Qatalahumullah. Semoga Allah melaknatnya. Maksudnya ini kebencian, bukan berarti Rasulullah SAW melaknat sahabat, tapi menunjukkan kebenciannya terhadap apa yang mereka perbuat. Ala sa'alu idza lam ya'lam. Kenapa tidak bertanya sebelum, kalau seandainya mereka tidak tahu? Jangan berfatwa sembarang begitu. Bayangkan hanya gara-gara mandi junub, nyawa taruhannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ala inna shifa'al ayyi su'al. Sesungguhnya ketahuilah bahwa obat dari kejahilan itu adalah bertanya, bukan diam-diam. Bukan bertanya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan apa dia? Dua penghalang ilmu. Apa dia? Al-haya'u wa dua penghalang ilmu. Al-haya'u wal kibr. Malu bertanya. Malu dikatakan, dia tidak tahu masalahnya, masa begitu saja kecil begitu. Kadang-kadang orang begitu egonya lebih tinggi. Apalagi kalau seorang ustaz. Ustaz lulusan mana gitu? Lulusan di mana begitu? Tidak mau bertanya. Begini dan seterusnya. Nah, itu tercela. Maunya ditanya saja. Kemudian berfatwa semaunya juga. Insyaallah alim kabir. Walakin dhalum mudil. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, yang ditulis oleh siapa? Para malaikat. Maksudnya safarah di sini musafir maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat yang senantiasa gentayangan cari orang-orang yang beramal, mencatat keburukan dan seterusnya. Itu maksudnya safarah. Itu maksudnya safar. Kiramin bararah, yang para malaikat mulia dan senantiasa melakukan apa? Kebaikan. Melakukan kebaikan. Bararah. Barun bararah jamanya. Qutilal insan, tadi qutilal insan, qatalahumullah. Itu maksud saya. Dengan hadis ini sama, artinya lu'ina. Ma akfarah. Apa artinya ma akfarah? Apa yang membuat mereka kafir? Apa yang membuat mereka melakukan kekufuran? Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Ini apakah yang membuat mereka kafir? Maksudnya kenapa mereka kafir? Kenapa mereka kafir? Padahal tidakkah mereka min ayyi syai'in khalaqa? Memang mereka tercipta dari apa? Sehingga mereka kafir dan tidak mau beriman, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqa? Mereka memang terbuat dari apa? Dari apa? Dari permata, dari emas, dari batu pondasi. Kalau pergi ke pasar bawa, mungkin ada yang mau beli batu. Tapi kalau antum bawa sperma ke pasar, ada yang mau beli? Tidak ada. Itu maksudnya kehinaan. Makanya ada seorang yang jalan, dalam bait syair disebutkan, ada orang jalan, kemudian apa? Kemudian dia menyombongkan dirinya. Saya bilang, hal ta'rifuni? Dia bilang begitu. Memang kenal antum saya? Siapa saya? Kau begitu, dia sombongkan gayanya, tampilannya dan seterusnya. Antum tahu saya? Maka orang yang tadi dia tanya begitu, dia bilang, iya, saya betul-betul mengenalmu. Inilah a'rifuka tamamal ma'rifah.
Saya betul-betul mengenalmu. Wa innaka rajulun khalqun kharaja min makhrajaini marratain. Sungguhnya engkau adalah makhluk yang keluar dari dua lubang kemaluan dua kali. Fahim tak Syekh? Nah, min ayyi syai'in khalaqah. Ada istifham takriri. Mereka memang tercipta dari apa? Dia tercipta dari mana? Maksudnya begitu, min nutfatin khalaqahu faqaddar. Sungguh dia dari mana dia? Ini asalnya. Makanya orang yang sombong rata-rata dia lupa dari mana asalnya. Dia lupa semua itu. Dia hanya ingat posisi di mana dia saat ini. Dia mengingat ini adalah keadaan yang terburuk. Manusia kalau dia punya uang 100 juta, kemudian dia ingat itu 100 juta saja, saya mau apakan ini, maka insya Allah dia akan binasa. Insya Allah dia akan terpuruk. Dia akan semiskin-miskinnya. Kenapa? Karena dia akan menikmati saja, menikmati. Kemudian kalau dia berpikiran sesuatu, berangan-angan dengan nilai yang besar juga, maka dia juga akan binasa. Dibuat apa dia? Dibuat berhayal. Dibuat dia akan berhayal. Tetapi seorang ketika dia mempelajari, melihat ke belakang, maka insya Allah dia akan baik arah hidupnya. Maka jangan memandang ke depan terus dalam menjalani hidup. Jangan menghadap ke depan terus, tetapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu, masa pada diri kita dengan begitu silih berganti. Kadang kita baik, kadang kita buruk dengan waktu yang telah berlalu. Maka demikian juga keadaan berikutnya. Maka perlu waspada. Kalau begitu keadaan, kadang kita miskin, kadang kita, maka perlu waspada. Mempersiapkan saat kita kaya, masa-masa di mana kita tidak punya. Dipahami? Itu pentingnya. Makanya orang perlu belajar apa? Sejarah. Minimal sejarah hidupnya dia. Minimal sejarah hidupnya seseorang. Nah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Padahal dia tercipta dari mana? Nutfah, dari sperma. Khalaqahu faqaddara, yang Allah ciptakan, faqaddarahu. Kemudian Allah faqaddarahu, ukur, takar. Apanya yang ditakar? Apanya yang ditakar? Ditakar kejadiannya. Yang ditakar adalah kejadiannya. Nah, kapan jadi darah? Berapa lama dia dalam rahim sehingga jadi darah? Kemudian jadi daging, kemudian tumbuh dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala faqaddarahu, menentukannya. Allah yang menentukan hal tersebut. Nah, summa sabila yassarahu. Masyaallah. Kemudian summa sabil, kemudian jalan keluarnya dia dari mana dia? Dari perut ibunya. Yassarahu. Seandainya bukan karena kemudahan Allah berikan baginya, tidak akan keluar selamat begitu. Itu maksudnya. Kenapa dia sombong? Kenapa dia tidak mau beriman kepada Allah? Nah, ma akfarahu. Kenapa dia tidak beriman? Kenapa dia kafir? Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Nah, summa sabila yassarahu. Allah menempatkan dia di mana? Tumbuh berkembang di dalam rahim ibunya. Kemudian summa sabila yassarahu. Seandainya mungkin, ini maknanya summa sabila yassara, seandainya bukan kemudahan yang Allah berikan baginya, bagaimana dia bisa keluar dari rahim ibunya? Maka dia tidak bisa keluar. Summa amatahu fa aqbara, yang kemudian jalan atau akhir kehidupannya adalah ada dalam kuburan. Kan apa yang mau disombongkan? Pertama dari kehinaan. Pertama kita tercipta dari sesuatu yang hina. Kemudian ditempatkan sesuatu yang kita tidak mungkin menguasainya. Tidak bisa selamat kalau bukan karena pertolongan Allah. Tatkala kita selamat keluar dari rahim ibu, ujung-ujungnya kemana? Ke kuburan. Kenapa? Seandainya manusia berpikir demikian, maka niscaya mereka akan hilang kesombongannya.
Hilang kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa amatahu fa aqbarah. Kemudian tatkala dia sudah hidup, tumbuh berkembang, Allah pun mematikannya. Lalu Allah menguburkannya di dalam di tanah. Nah, ja'alahu fi qabrihi yasturu. Allah pun menenggelamkan di dalam kuburan maksudnya. Nah, summa idza syaa'a ansyara. Kemudian tatkala Allah sudah berkehendak, ansyarahu ba'asahu. Allah membangkitkannya. Ansyara yakni Allah membangkitkannya di hari kemudian. Kalla. Apa artinya kalla di sini? Haqqan. Lamma yaqdi ma amara. Allah belum melakukan itu. Lamma yaqdi ma amara rabbuhu. Kalla. Betul-betul mereka apa dia? Betul-betul mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang kafir tadi. Kalla. Mereka sudah disebutkan kesombongannya, disebutkan kenapa begini dan sumbernya dan seterusnya. Maka Allah pun mengatakan di sini, betul-betul mereka sudah tahu begitu apa sumbernya, dari mana begini dan kelemahannya, masih juga kafir. Dan bahkan kalla, betul-betul mereka tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insan ila ta'ami. Falyanzuril insan ila ta'amih. Hendaknya manusia itu, maksudnya apa nih? Tadi disebutkan kekufurannya, di mana sumbernya. Sekarang kalau antum mau tidak seperti perlakuannya orang kafir tadi, maka falyanzuril insan ila ta'amih. Hendaknya dia memperhatikan makanannya. Dari mana dia? Dari mana makanannya? Dari mana? Kemudian kemana akhirnya makanannya itu? Nah, banyakkan orang hanya menyombongkan diri makanan yang dia miliki, makanan yang bisa dia sajikan dalam hari itu, dalam detik itu. Nah, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Ila ta'amihi. Apa dia? Dia perhatikan makanannya setiap harinya. Siapa yang datangkan makanan itu? Bagaimana akhirnya? Bagaimana cara perolehnya? Apa hasilnya? Di mana ujungnya? Fadhal. Balahu Syekh. Aqra. Bisurah Syekh. Nah, Syekh. Ma tar'ahul bahaimu. Kila wakila Syekh At-Tibn ya akhir. Nah, an-nafkhatus tsaniyah. وجوابها دل عليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
من غير أي اشتغل كل واحد Ishtaghala kullu wahidin binafsihi. أي اشتغل كل واحد بنفسه وجوه يومئذ مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحة لهم المؤمنون وجوه يومئذ عليها غبرة غبار ترهقها تغشاها قتارة ظلمة وسواد أولئك أهل هذه الحالة هم الكفرة الفجرة أي جامعون بين الكفر والفجور. Nah, ya anna sababna al-ma'a sabba. Dari mana kami turunkan air itu? Dari mana kami mengguyurkan itu, artinya sabba ya subh. Nah, ya anna sababna al-ma'a sabba, summa syaqaqna al-ardha, kemudian kami membelah bumi. Untuk apa itu? Fa'ambatna fiha habba. Tujuannya supaya bisa keluar apanya itu, tumbuh-tumbuhannya. Fa'ambatna fiha habba. Nah, wa 'inaban wa qadba. Nah, wa 'inaban wa qadba, dan apa? Dan inab anggur, wa qadba rutab. Ini dua kata yang anggur, naam, dan kurma, bisa kurma bas. Wa zaituna wa nakhla, dan buah zaitun dan kurma, pohon zaitun dan kurma. Hadaiqa gulba, dan pepohonan yang rindang, kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan. Wa abban ma tar'ahul ka'al bahaim, apa yang dikonsumsi, dimakan oleh hewan-hewan. Mata'an lakum, itu semua itu Allah persiapkan untuk kalian. Mata'an lakum, supaya kalian itu senang, supaya kalian senang. Lakum wali an'amikum, bukan hanya kalian tapi juga binatang ternak kalian. Fa iza ja'atis sakha, namun tatkala datang apa, tiupan yang kedua, sakha, tiupan seruan. Ini sakha artinya tiup apa, seruan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, kapan itu datangnya? Yaitu saat manusia lari dari, menjauh dari saudaranya. Wa ummihi abi, menjauh dari bapak ibunya dan menjauh dari bapaknya. Wa sahibatihi, dan menjauh dari istrinya. Wa banihi, dan juga menjauh dari anaknya. Berarti dia mau hidup sendiri. Benar bahwa mereka mau hidup sendiri saat itu manusia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Yang pada saat itu setiap orang memiliki urusan masing-masing. Urusan masing-masing, nggak mau sibuk dengan orang lain. Wujuhu yawma idzin musfirah. Nah, ini keadaan, bagaimana keadaan manusia saat itu? Ada dua. Yang pertama adalah wujuhu yawma idzin musfirah. Adapun orang mukmin, pertama keadaannya musfirah, muka mereka berseri-seri, musfirah. Dhahikatum mustabshirah, senyum dengan penuh kebahagiaan, senyum dengan penuh kebahagiaan. Nah, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Adapun orang kafir, maka wajah mereka dipenuhi dengan apa? Ghabarah, debu. Maksudnya gelap. Gelap. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha, ya maksudnya dipenuhi, diselimuti. Taghsyaha. Qatarah, apa dia? Zulmah, gelap mukanya, buram. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ini keadaan ahli bid'ah. Ini keadaan ahli bid'ah. Nah, ulaika, mereka itu adalah kafaratul fajarah, orang-orang yang mengumpulkan pada dirinya perbuatannya apa dia? Kekufuran
dan kemaksiatan, kekufuran dan kemaksiatan. Nah, khalas. Nah, ini keadaannya siapa? Keadaan manusia di dunia dan di akhirat. Bagaimana keadaannya? Di dunia mereka merasa cukup dengan hartanya, tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa butuh dengan keimanan, tidak merasa butuh dengan siraman rohani, tidak merasa butuh dengan siraman rohani. Nah, itu keadaan pertama dari orang yang kufur, orang yang bermaksiat kepada Allah. Keadaan yang kedua, orang beriman, bagaimana dia? Mereka takut kepada Allah. Takut mereka buktikan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Itu keadaannya siapa? Keadaannya orang-orang manusia. Orang beriman kepada di dunia. Maka di akhirat juga demikian, memiliki dua keadaan. Sebagaimana di dunia menutup diri dari keimanan, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat bagaimana keadaannya? Mereka dibuat mukanya buram, gelap, tidak punya cahaya. Karena orang mukmin di dunia dilihat bahwa orang ini adalah mukanya orang mukmin. Kenapa dia bersih mukanya? Walaupun orang berdandan dan sebaik mungkin, kalau orang tidak pernah sholat, tidak pernah terbasuh mukanya dengan air wudhu, itu akan kentara bahwa orang tersebut tidak sholat. Kentara kelihatan dari tutur katanya, kelihatan dari untayan lisannya bahwa dia tidak pernah membaca Al-Quran. Terlihat. Maka demikian juga di akhirat. Bahkan di akhirat apa dia? Bahwa orang mukmin itu ditandai dengan wudunya. Orang mukmin ditandai bahwa dia adalah orang mukmin karena wudunya, mukanya, bekas wudunya. Tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya. Itu dikarenakan wudu. Di dunia pun demikian, seorang bisa melihatnya nyata. Nyata. Maka keadaan di dunia dengan keadaan di akhirat sangat seimbang. Al jazaa'u min jinsi al amal. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.